Oke. Kita tunggu dulu ada berapa orang. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita mulai, saya cerita dulu ya untuk keperluan.
Saya pakai yang di sini aja, di web aja presentasi ya. Mudah-mudahan kelihatan. Silahkan kalian share download dulu ya materi yang sudah ada di di e-learning. Jangan terlalu mengandalkan yang saya presentasikan, karena kalau mengandalkan yang presentasikan kemungkinan kalau jaringannya terganggu jadi terganggu. Nah, ini saya hanya menggunakan yang ada di web saja. Ya, saya menggunakan yang ada di web. Kenapa? Karena kalau saya pakai yang ada di PowerPoint, saya takut berat. Ini laptop saya kadang-kadang berat. Oke. Kita akan hari ini akan membahas mengenai linear programming ya, atau program linear dengan metode simplex untuk masalah maksimisasi. Jadi mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Bu Nurul ya, waktu saya nggak masuk kemarin, minggu kemarin saya nggak masuk karena ada kegiatan enggak, kita kemarin harus bengkel ya, harus ke bengkel karena mau ada kegiatan Rabunya itu ada kegiatan ini ASN. Jadi saya waktunya sangat-sangat terbatas ya. Jadi Selasa kemarin itu saya nggak bisa masuk, dipegang oleh Bu Nurul. Oke, ini linear programming metode simplex untuk masalah maksimisasi ya. Nah, bahasan kali ini adalah bentuk baku simplex, tabel simplex, prosedur metode simplex, dan contoh kasus maksimisasi. Jadi mencari nilai yang optimal itu ada dua cara. Optimal itu adalah nilai yang ter ya. Jadi metode simplex itu adalah untuk mencari nilai optimal, nilai yang ter. Yang ter itu adalah yang paling. Nah, nilai yang paling itu tergantung pada kasusnya, ada paling besar atau paling kecil. Di sini adalah maksimisasi berarti paling besar ya. Sementara bahasa kasusnya adalah mencari yang ter, yaitu yang terbesar. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam bentuk baku simplex. Metode simplex diperkenalkan tahun 47 oleh George dan Chip dan diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Merupakan prosedur aljabar yang bersifat iteratif dengan memeriksa nilai-nilai ekstrim pada daerah visible, daerah layak, ya, nilai-nilai ekstrim pada daerah layak. Dimulai dari kondisi 0 di mana seluruh variabel keputusan sama dengan 0 menuju ke titik optimum. Nah, ini adalah titik optimum, adalah titik yang paling menuju ke titik yang lebih besar, maksimum. Diharapkan nanti titik yang maksimum itu adalah titik yang sudah paling besar. Tidak mungkin ada yang lebih besar lagi, yang terbesar. Jadi menuju ke titik optimum berarti membesar ya nilainya. Jadi keputusannya itu mulai dari 0 hingga membesar. Karena menggunakan metode atau proses iteratif itu berulang ya, numerik. Jumlah variabel keputusan tidak terbatas hanya 2 seperti pada metode grafik. Jadi kalau metode grafik itu hanya 2, kalau metode simplex itu kalau variabel kendalanya persamaan kendalanya itu lebih dari 2, maka metode simplex dapat mengatasi. Ya. Kalau grafik mungkin akan sulit atau mungkin akan tambah memusingkan ya. Tambah memusingkan. Untuk dapat menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex, maka harus diubah dalam bentuk baku simplex. Ya. Jadi model linear programming harus diubah dalam bentuk baku simplex. Jadi persamaan linear programming itu harus kita ubah supaya bisa diselesaikan dengan metode simplex. Oke. Ini disebut sebagai bentuk baku simplex. Kalau kita sudah bisa diubah dalam bentuk baku simplex, maka metode simplex bisa kita lakukan. Nah, syaratnya apa? Semua kendala harus berbentuk persamaan. Tidak boleh pertidaksamaan. Persamaan itu harus ada sama dengan. Tidak boleh lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Ya, jadi harus sama. Bila itu berbentuk tidak berbentuk persamaan, harus diubah ke dalam persamaan dengan variabel flat. Ya.
dengan variabel slack. Biasanya kalau kendala itu karena bentuk maksimisasi, maka kendala itu lebih kecil sama dengan. Maka dengan adanya variabel slack, kita tambahkan dengan suatu nilai S, maka akan menjadi sama dengan. Ya. Lalu semua nilai kanan dari kendala itu juga nggak boleh negatif. Jadi syaratnya adalah berbentuk persamaan, terus nilai sebelah kanan itu nggak boleh negatif. Kalau negatif harus diubah menjadi positif dengan cara mengalihkan dengan min 1, dikalikan dengan min 1. Ya. Jadi sebelah kanan dari kendala itu tidak boleh negatif. Terus nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Fungsi tujuan itu fungsi yang di atas, itu Z sama dengan gitu. Itu harus 0. Jadi Z sama dengan bla 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 lah, yang bla 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 itu harus dipindah ke kiri, ke sisi kiri. Ya, nilai kiri. Sehingga sama dengan 0. Z dikurangi bla 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 sama dengan 0. Semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non negatif. Dibatasi. Nah, ini sama nih, ini non negatif kan. Ini karena tidak boleh negatif. Yang nomor 2. Oke. Nah, ini adalah contoh bentuk baku simpleks. Ini kalau kendalanya seperti ini, kita harus tambahkan dengan variabel slack. Ya. Jadi 3x 2x1 tambah 3x2 plus x1 ini lebih kecil menjadi sama dengan. Kalau lebih kecil 240 menjadi sama dengan 240. Lebih kecil dari 100 sama dengan 100. Ya. Lalu syarat keempat semua dibatasi dengan nilai-nilai non negatif. Jadi X1, X2, S1, S2, S3 itu harus positif, non negatif. Ya, non negatif. Nah, ini adalah mengubah persamaan antara persamaan ke bentuk ketidaksamaan dengan persamaan ya ini. Sekarang permasalahan lagi adalah kalau di sininya adalah negatif, maka kita harus ubah menjadi positif. Ya, kalau ini lebih besar maka dikalikan min 1 menjadi seperti ini. Ya. Oke. Baru kita tambahkan dengan slack. Sehingga ruas kanan menjadi positif tanda ketidaksamaan diubah. Ya. Kalau kita kalikan negatif maka tanda ketidaksamaan diubah. Lalu syarat ketiga, ini syarat pertama tadi ya, syarat pertama, syarat keempat ya, syarat ketiga, ini nilai kanan harus 0. Jadi ini ya, ini nilai kanan fungsi tujuan, nilai kanan itu yang ini, di sebelah kanannya sama dengan, ini harus 0. Berarti kita pindah ke kiri, yang 3x1 tambah 2x2, maka menjadi 0. Ya. Oke. Jadi ini adalah syarat-syarat dari simpleks. Oke. Sama kita ada pertanyaan. Jadi pertama Anda menyiapkan dulu persamaannya sehingga bisa diolah dengan metode simpleks. Oke. Sekarang berikutnya tabel simpleks. Setelah fungsi tujuan dan fungsi kendala diubah ke dalam bentuk baku, jadi setelah pengubahan ke dalam bentuk baku, maka untuk menyelesaikan linear programming dengan metode simpleks, kita perlu membuat tabel simpleks. Jadi metode simpleks itu berupa tabel simpleks. Nah, strukturnya itu ada baris ya, di mana jumlah baris itu adalah jumlah variabel basis atau variabel kendala atau jumlah kendala ya, atau jumlah persamaan kendala ditambah baris Z, baris fungsi tujuan ya, Z. Lalu semua nilai kanan baris variabel basis lebih besar daripada 0. Harus positif ya. Tapi syaratnya yang minta di syarat berapa? Syarat ke ini bukan. Ini ya harus positif ya kan.
dia negatif dipositifkan dengan min 1. Jadi ini ada positif yang sisi kanan ini. Ini syarat 2 ya, sesuai syarat 2. Biji itu adalah sisi kanan basis. Nah, ini bentuk baku persamaan simplex seperti ini ya, sekali lagi. Nah, ini adalah bentuk tabel simplex. Jadi C-nya ini adalah C-nya ini koefisiennya kita tuliskan di sini, koefisien. Terus S-nya ini S1 sampai Sm, ada M buah persamaan kendala. Ini ada M buah persamaan kendala. Terus basis awal itu adalah variabel slack. Ya, variabel slack. Ini adalah menjadi basis awal. Basis awal. Oke. Dan ini adalah nilai kendala. Oke. B1 sampai BF. B1 sampai BF. Ya. Oke. Nah, ini variabel basis adalah variabel-variabel membentuk matriks identitas dari persamaan kendala. Pada kolom variabel basis hanya berisi variabel tersebut yang bernilai 1 dan garis lainnya 0. Ya. Jadi akan terbentuk matriks identitas. Oke, nanti ya. Kita lihat variabel basis ini nantinya akan menentukan penyelesaian linear programming. Ya. Revisi tabel pada setiap iterasi dilakukan dengan cara mengubah variabel basisnya. Pada setiap iterasi, nilai variabel non basis sama dengan 0, sedangkan nilai variabel basis sama dengan nilai ruas kanan. Oke. Jadi nilai variabel basis itu adalah nilai di ruas kanan. Ya. Oke. Variabel basis pada tahap awal, variabel flag berfungsi sebagai variabel basis. Pada proses iterasi kita berusaha menjadikan seluruh variabel keputusan sebagai variabel basis sehingga dapat dicari nilainya. Nah, ini variabel basis. Misalkan dalam persoalan linear programming terdapat ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan begini. Nah, ini seperti ini. Maka harus dibuat flag. Sekali lagi ya. Pada solusi awal, semua variabel keputusan adalah 0. Semua pada solusi basis awal, semua variabel keputusan adalah 0. Maka nilai Z sama dengan 0. S sama dengan 20, S1 20 ya. S1 ini 20, S2 sama dengan 30. Batasan dan basis terpenuhi. Nah, artinya terbentuk seperti ini. Ini nilai kanannya 0. Nilai kanan ini nilainya 20. Ini 30. Ya, ini. Yang ini. Nah, ini adalah nilai-nilai basis, Z-nya sama dengan 1. S1, S3, S2. Ya, seperti itu. Karena berdiri simplex ya. Ubah bentuk umum dari programming ke dalam bentuk simplex, susun semua nilai ke dalam tabel simplex, cari kolom pivot untuk mendapatkan variabel yang akan masuk ke dalam variabel basis. Cari baris pivot ya. Jadi cari kolom pivot, lalu cari baris pivot. Ubah baris-baris tabel. Elemen pivot itu adalah elemen perpotongan antara baris dan kolom pivot ya. Dapat menjadi variabel basis pada kolom pivot nilai seluruh elemen harus dibuat 0 kecuali elemen pivot. Oke lah, ini kalau mungkin ada baca mungkin agak bingung, kita contoh langsung ke kasus saja ya. Kasus ya. Ini kasus maksimisasi. Jadi ini adalah Z ya, 3x1 tambah 5x2. Uji kendalanya seperti ini. Oke. Lalu di sini ini harus 0 kan? Harus ruas kanannya harus 0, makanya kita ini di fungsi tujuan ini menjadi seperti ini. Ya. Oke. Jadi sama dengan 0. Ya. Jadi yang ada di sisi kanan dilempar ke sisi kiri sehingga sisi kanannya sama dengan 0. Lalu yang ini
Ini yang tidak berbentuk persamaan diubah menjadi persamaan. Ditambah S1, ditambah S2, ditambah S3. Nah, ya, seperti ini. Ya, ini. Sehingga menjadi persamaan. X1 dan X2 adalah variabel keputusan karena seluruh fungsi kendala berbentuk pertidaksamaan, maka semuanya ditambah variabel flag S1, S2, dan S3. Oke. Oke. Kalau jadi seperti ini, maka sudah jadi untuk kasus bentuk simplex baku. Ya. Nah, karena kita masukkan ini satu Z1 dengan satu, nilai Z-nya 1, X1-nya min 3, S2-nya 5. Ini S1, S2, S3. Ya. Ini 0, Z-nya nggak ada di sini ya, Z-nya nggak ada, itu 0. Terus X1-nya min 3, X1-nya 2, X2-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 0, S1-nya 1. Ya. S2-nya koefisiennya ya. Ini 0, nggak ada, S2-nya nggak ada, S3-nya nggak ada, 0. Sekarang yang di persamaan kedua, Z-nya nggak ada, X1-nya nggak ada, X2-nya 3, ini 00, 10. Ini 15 terakhir. Ya. Seperti itu. Nah, kelihatan ya. Terus S3 ini kalau mau lihat slide 22 ya. Di slide 22. Slide nomor 22. S3 itu 065 001 030 ya. Ini. Dibuat seperti ini. Lalu S1, S2 dan S3 adalah berfungsi sebagai variabel basis. Ditaruh di sini. Variabel X1 dan X2 adalah variabel non basis. Sehingga tidak ditaruh di sini. Sekarang kasus maksimisasi. Oke, sekarang kita mulai bermain dengan pivot. Kita mencari kolom masuk, kolom pivot, kolom masuk. Kolom masuk itu variabel mana yang mau kita masukkan sebagai basis, yang mau kita pilih. Ya, masuk itu artinya mau kita angkat sebagai basis. Berikutnya, kan basisnya sekarang kan ini kan S1, S2, S3. Lalu kita akan coba ganti basisnya. Basis yang layak itu adalah yang nilainya paling kecil. Ini. Yang nilai Z-nya di baris Z ini paling kecil. Pada baris Z. Yang paling negatif. Yang paling negatif ya. Min 3 sama min 5 kan lebih negatif min 5 ya. Atau istilahnya memiliki nilai negatif terbesar. Sebenarnya kalau nilai negatif terbesar itu kayaknya rancu ya. Jadi menjadi nilai yang paling negatif. Nilai negatif yang paling kecil berarti yang paling negatif kan. Jadi min 5. Jadi kita pilih X2. X2 memiliki nilai ini, maka X2 menjadi variabel masuk. Artinya X2 ini kita pilih jadi kandidat untuk kita pilih sebagai basis. Lalu mana? Karena basisnya hanya 3. Kalau kita pilih kandidat itu maka harus ada yang kita keluarkan ya. Supaya tetap 3 kan gitu. Nah, mana yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan itu dipilih dari rasio. Rasio itu adalah nilai NK, nilai kolom NK ini tadi dibagi dengan nilai ini yang ada masuk. Kolom pivot. Ini KP, kolom pivot. Kolom pivot atau kolom masuk. 0 dibagi min 5, 0. Terus 8 dibagi 0, tak 3. Besar ya. Terus 15 ini 5, 36. Akhirnya kita pilih 5. Ya. Cari baris pivot. Dari variabel yang akan keluar baris pivot ya. Dari variabel basis, dari baris basis. Karena yang mau kita keluarkan, maka kita harus mengevaluasinya nggak perlu sini ya, jadi cukup ini aja, 3 baris ini aja. S1, S2, S3, baris S1, baris S2, baris S3. Jadi tidak dari ini ya, tidak dari baris Z.
Akhirnya ketemu baris kedua atau baris X2. Baris X2 kita keluarkan. Oke. Artinya ini layak kita keluarkan. Nah, karena ini kita keluarkan, maka sekarang X2-nya kita pilih di sini. X2 0 0 1 ya. X2-nya kita keluarkan di sini ya. Ini kita X2-nya Oke, NK masih tetap ya, 8530 tetap ya. NK tetap. Nah, ini dibagi 3 semua. 3 dibagi 3 1. Ya kan? 0 bagi 3 0, 0 bagi 3 0. 3 itu ini pivotnya. Oke. Sepertiga. 1 dibagi 3 sepertiga. Nah, seperti ini barisnya. Lalu setelah itu kita ganti kolom-kolom yang non pivot. Yang non pivot. Apa isi kotak-kotak isi sel yang non pivot. Ya. Pada baris basis yang non pivot, yang bukan pivot. Kalau yang pivot kan sudah kita ini. Sekarang yang non pivot. Sorry, bukan non pivot aja, itu baris jet juga ya. Baris jet itu jadinya 1 min 3 min 5 0 0 0 064 dikalikan dikurangi dengan KP ya. Nilai KP kolom pivot itu min 5 ini ya. Dikurangi dengan kolom pivot dikalikan dengan baris yang di sini, barisnya pivot ini. Lalu diminkan. Jadi ini dikalikan ini terus diminkan ya. Jadi min 5 kali 0, min 5 kali 0 ya. Min 5 kali 1, min 5 kali sepertiga. Jadi min 5 per 3 ya. Terus min 5 kali 5 ya. Min 25. Ya, ini min 25. Lalu sekarang kita kurangkan. 1 dikurangi 0 0 min 3. Ini min 3 min 5 kali min 5. Ini min 5 ya. Min 5 dikurangi min 5. Jadi min 5 tambah 5 ya, 0. Oke. Ini 0. Ini min 5 per 3. Min 5 per 3, 0 dikurangi min 5 per 3 jadi min plus ya, 5 per 3. Terus ini min 25 ya, min 25, 0 dikurangi min 25 sama dengan 0 ditambah 25 atau plus 25 kan, hasilnya plus 25. Ini. Ya, seperti itu. Bisa Anda lihat ya, ini 1 min 3, 5, ini kolom yang ini. Ini. Oke. Oke. Terus S1 kolom pivot sudah 0 sehingga nggak perlu direvisi. Kalau sudah 0 nggak perlu direvisi karena dibagi 0 itu juga karena kan dibagi dengan ini kolom pivotnya sudah 0 jadi nggak perlu direvisi ya, dibiarkan saja. Nah sekarang yang ini yang perlu direvisi S3 S2 nggak usah ya, S2 sudah masuk S3 jadi 5. Nah, ini 5 yang tadi ini min 5 sekarang ini yang 5 dikalikan ini baris ini. Jadi 5 kali 0 5 6 ya, ini 0 ya. 5 kali 1 5, 5 kurangi 5 0. Terus 5 kali ini 5 per 3 dikurangi min 5 per 3. Ini 0 1 0 ya 0. 5 kali 5 25 ya. 30 dikurangi 25 5. Ya kan? Paham ya? Ini 5 kali 5 20. 25. 30 kurangi 25 5 ya kan. Kurang. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini min 5 per 3 15 ya kan. Terus
terus ini 25 ya kan, terus ini 8 tetap ya, enggak berubah. Lalu setelah itu kita cari lagi, ulangi lagi iterasi, cari lagi. Cari yang mau masuk. Yang mau masuk berarti kan kolom Z tapi yang paling kecil ya. Balik lagi ke iterasi sebelumnya. Jadi X1. Apa baris Z? Baris Z itu ada X1 kan. Jadi X1 yang mau kita ini. X1. Terus ini yang paling gede. Positif yang paling kecil. Positif yang paling kecil juga. Positif yang paling kecil 5/6. Ya kan? 5/6. Ini ada 4, ada 5/6. Maka ambil 5/6. Maka X3 ini keluar. Jadi nanti ini adalah X2, ini X1. Nah, X1, ini X1 kita masukkan ke sini, ya kan, 6 dibagi 6, 1, ya kan, 6 dibagi 6, 1, terus 5/3 dibagi 6, min 5/3. Min 5/3, 6 dibagi 6, min 5/3 kali 1/6. Min 5/18. Oke. Ini dibagi 6, 1/6, 5/6. Ya. NK ini menjadi 5/6. Oke. 5/6. Ya. Karena nilai-nilai Z sudah nggak ada negatif, maka solusi optimal sudah diperoleh. Nilai pada garis Z. Nah, ini garis Z sudah nggak ada negatif, berarti sudah optimal. Solusi optimal dapat dilihat pada nilai NK. Z maksimum adalah 27,5. Terus X2-nya itu ada 5. X2-nya 5, X1-nya 5/6. Ya. Jadi ini jawabannya itu di NK. Rasio. Rasio nilai kanan. Rasio nilai kanan. Jadi Z-nya 27,5. Ininya X2-nya 5, X1-nya ini. S1 tidak dimasukkan ya, karena S1-nya adalah variabel flag, jadi bantuan. Jadi 6/3. Jadi ini jawabannya adalah ini. Pada nilai ini dan nilai ini akan dihasilkan ininya 27,5. Perhitungan dalam simplex menuntut presisi tinggi, khususnya jika angka yang digunakan adalah pecahan. Disarankan tidak menggunakan bentuk desimal. Jadi kalau desimal itu panjang, nanti Anda akan pembulatan, salah-salah malah kacau. Kacaunya itu apa? Iterasinya tidak selesai-selesai. Maka biarkan dalam bentuk desimal, dalam bentuk pecahan. Ya. Rasional. Istilahnya kalau dalam SMA itu bilangan rasional ya, bilangan pecahan. Tetap bilangan pecahan. Pembulatan dapat menyebabkan iterasi lebih panjang karena tidak selesai dan karena ketidaktelitian dalam melakukan pembulatan. Oke. Nah, ini adalah latihannya, bisa dicoba. Akan saya share, ini bisa di-share nggak ya sama guru ini untuk latihannya, untuk tugas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini akan saya share untuk latihannya. Ini share sama. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Itu tadi kan kita menghitung dari mana ya, kasus yang iterasi kedua, Pak. Dia mulai dari iterasi kedua, itu udah kasus maksimasi ya. Iterasi kedua kan sudah mendapatkan si baris S1, S3 gitu, Pak ya. Nah, terus yang saya bingungnya setelah masuk ke iterasi kedua, itu di kolom Z-nya kenapa dia bisa berubah, Pak? Di kolom Z ada kan di baris, bukan kolom, baris Z, itu kolom si S2-nya berubah. Itu saya bingung, Pak. Itu aja sih pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ini ya, kelihatan ya? Yang mana? Dimasuk ke ya, 28.
Oh, 28. Slide 28 coba Pak. Nih. Nah, itu kan sebelumnya kita udah ngitung si iterasi pertama ya Pak ya. Oke, betul. Ya, itu yang saya bingungin tuh di baris Z, kolom S2, itu ada 5/3 itu dapat dari mana Pak ya? Saya bingung itu doang. 5/3 kan, 5/3 kan. Ya, yang itu Pak. Iya, ngerti. Bentar, ini kan ini. Ya ini dia dari ini. Ya ini 5/3. Ini loh. Ini. Dapatnya ini. Ini kan yang kau tanyakan kan ini kan. Ini kan. Kursor kelihatan ya kursor saya. Iya. Betul Pak itu. Z baris Z kolom S2, ya kan? Hah? Ya, Betul baris Pak. Z kolom S2 kan. Kolom S2 pada baris Z kan. 5/3 ini kan. Iya. Ya. Oke, ini bisa jawabannya ada di ini. Halaman 26. Slide 26 baris Z. Baris baru. Slide Oh, 26. di situ ya. Ya, Oh iya. itu kan 5/3. Ini kan -5. -5 itu kan kolom pivotnya itu -5. Kolom pivotnya itu -5, yang ini kan -5 ini. Mana? -5 kolom pivotnya. Nah, ini -5. Kolom pivotnya ini -5 dikalikan dengan BPB baris pivot baru. Ini, yang ini. Dikalikan dengan ini. Ya. Kolom pivot dikalikan ini, terus hasilnya baris lama dikurangkan dengan ini gitu. Nah, ini. Jadi ini kan -5. Ini baris pivot baru kan ini. Terus ini kan gini, ini kan ini jawabannya. 0 min kali plus min. Min 5/3. 0 dikurangi min 5/3 plus 5/3. Gitu. Jawab, Iya, ya? Baik Pak. Paham Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Memang ini sebaiknya Anda jangan ini. Ada print karena ini jawabannya dari sana gitu. Terus Anda orang-orang Simplex ini jujur aja saya sebenarnya ngajar kita agak malas. Bukan nggak paham. Karena otak saya itu sudah mulai pikun, jadi ini perhitungannya dari contoh yang ini gitu loh. Jadi harus apa ya? Harus ini melatih daya ingat gitu. Nggak sulit sebenarnya. Jujur aja nggak sulit ini. Ini nggak sulit, gampang. Tapi melatih ketelitian daya ingat. Itu aja. Oke, ada lagi? Nggak sulit sebenarnya. Nggak ada yang sulit. Di TRO itu nggak ada yang sulit. Itu yang bikin saya malas itu melatih daya ingat. Ini tadi letaknya di channel loh, gitu, yang ini. Gitu. Nah itu nih yang saya malas. Lain dengan program. Kalau program kan tek ini jadi link dan aneh. Gitu. Oke. Ada lagi? Oh iya Pak, saya ingin bertanya kembali Pak. Ini kan kasusnya maksimasi ya Pak. Kalau minimasi, adakah yang berbeda Pak dari? Oh, nanti minimasi ada lagi di pertemuan. Oh gitu. Oke. Baik Pak. Ya. Ada perlakuan sendiri lagi. Di fungsi bakunya itu ada perlakuan sendiri. Jadi kan tadi kan fungsi baku ya, simplex baku ya. Tadi ya, ini ya sebelum tabel simplex. Nah itu kalau mau minimasi itu selain flag ada lagi nanti surplus. Kalau nggak salah ingat itu saya. Variabel surplus. Ada pertanyaan? Pertanyaan?
tugasnya dikumpulin di ini ya, di linear programming method simplex max ya. Pertemuan berapa ini? 4 ya. Itu 2, 3, 4 ya nanti. Jadi silakan tugasnya Anda tulis saja di kertas gitu. Karena metode simplex kalau Anda tulis di ini mungkin akan susah ya. Di apa? Di MS Word itu apa? Ini susah. Jadi pakai aja kertas, Anda berlatih gitu pakai kertas gitu terus difoto. Jadi asal tulisannya rapi ya. Bisa. Oke. Difoto lalu jadikan PDF. Ya. Itu tugasnya latihan 1 dan latihan 2-nya itu ya, Pak? Iya, iya. Oke, baik, Pak. Makanya itu tolong di-download. Terus kalau bisa pesan saya untuk simplex, terutama simplex, di print walaupun Anda perkecil tidak masalah, selama Anda masih melihat jelas. Karena kalau simplex itu kalau saya tuh paling malas dulu mahasiswa juga begitu. Ini nyambung di atasnya sono gitu. Malah pakai naik turun apa slide-nya gitu. Malas. Kalau pakai di print itu lebih enak. Tidak selamanya berbasis komputer itu menurut saya loh ya. Enggak tahu kalau Anda. Kalau orang anak milenium, tapi kalau saya tidak selamanya berbasis komputer itu nyaman. Saya kadang-kadang baca paper gitu ya. Paper gitu atau tulisan gitu di komputer sama di print itu mungkin lebih enak. Saya print dulu lalu saya baca sambil dibilang saya baca. Lebih enak. Oke. Ya, ada pertanyaan? Kalau dari saya sih tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada ini, saya akhirin ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pada akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak.